Tujuan yang baik, cita-cita baik, lakukan dengan jalan yang baik juga. Itu Pak. Excellent. Bagaimana kita melindungi teman-teman kita? Justru kita memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita. Tolong jangan pernah berbuat curang, karena itu akan rugi seumur hidup. Anda akan menyesal seumur hidup. Ke Gunung Malabar lihat pemandangan, pulangnya beli salak dan buah kakao. Apa kabar insan Pegadaian? Salam akhlak, salam sadar risiko. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud Pegadaian, hasil kolaborasi dari teman-teman manajemen risiko, budaya kerja, sekretaris perusahaan, dan Pegadaian TV. Saya izin untuk melepas ini supaya suaranya jelas. Seluruh kru dan tamu yang hadir di dalam podcast ini sudah divaksinasi sehingga mudah-mudahan tidak lagi bisa menularkan atau tertular COVID-19, dan seluruh aktivitas ini juga didukung dengan protokol kesehatan yang memadai. Terima kasih Pak Damar. Alhamdulillah kita mendapatkan tamu yang istimewa pada kesempatan podcast kali ini. Beliau adalah Direktur Utama PT Pegadaian dan merupakan orang pertama mungkin dari internal Pegadaian yang menjadi Direktur Utama. Mudah-mudahan ini memberikan suatu warna baru yang semakin meningkatkan kejayaan dari PT Pegadaian. Tema podcast pada kesempatan kali ini adalah Pay Forward. Pay Forward adalah suatu istilah di mana setiap orang menularkan kebaikan kepada orang lain, dan orang yang memberikan itu tidak mengharapkan balasan. Nah, cara bekerja seperti ini nanti adalah suatu cara bekerja yang diharapkan bisa dikembangkan dengan nilai-nilai amanah, profesional, dan patuh. Nanti akan digali lebih dalam lagi dengan Pak Damar Latristiawan, Direktur Utama PT Pegadaian. Selamat datang Pak Damar sekali lagi. Terima kasih Pak Eko, ini undangannya luar biasa. Terima kasih. Suatu keistimewaan yang sangat luar biasa buat kami di podcast Ganyang Fraud dan teman-teman di seluruh Indonesia juga. Seperti biasa Pak Damar, di awal podcast itu biasanya tamu cerita tentang masa kecil, kemudian profesional karirnya seperti apa menjadi orang yang nomor satu di PT Pegadaian. Silakan Pak Damar. Oke, terima kasih Pak Eko. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman Pegadaian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Eko, kalau ditanya masa kecil sampai sekarang itu kayaknya saya juga nggak nyangka, dalam arti gini, saya dari kecil sampai sekarang tuh kayaknya lurus-lurus saja gitu loh Pak Eko. Jadi nggak mengalami hal yang luar biasa tuh nggak ada, jadi datar aja. Tetapi apa yang saya petik dari kecil, saya termasuk orang yang kalau orang bilang orang Jawa itu anak yang nurut Pak. Nurut ya. Nurut dalam arti itu ya nurut, disuruh belajar, disuruh bantu orang tua. Jadi termasuk bukan menyombongin diri, dari kecil saya dianggap anak yang baik Pak Eko. Moga-moga bisa yang dibawa sampai sekarang. Dan kebetulan di pendidikan kami juga, saya sendiri itu dari kecil sampai kuliah itu anak negeri Pak. Alhamdulillah. Jadinya sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah pun gratis. Jadi semua berjalan lancar. Dan ini tentunya teman-teman bisa mengambil petik. Mungkin teman-teman semua udah kerja ya dari dalam ini. Seseorang yang bisa menjaga amanah, bisa kemudian dia berperan secara profesional. Misalnya kita waktu kecil suruh sekolah dengan rajin, kemudian dia nurut sama orang tua, kayaknya tuh jalan tuh lancar-lancar saja gitu loh. Jadi semua itu kembali ke kita, bahwa kalau kita memang berbuat baik, tentunya akan baik buat kita sendiri Pak Eko. Dan tentunya dalam karir juga sama. Dalam karir juga saya sangat fokus dan sangat saya terangkan kepada tim kami, tim saya, kalau kamu bekerja,
tolong bekerjalah sebaik mungkin, belilah semampuanmu selacak maksimal. Jadi jangan hitung-hitung. Jadi kalau saya sering-sering bilang, teman-teman kalau kerja itu jangan hitung-hitungan loh ya. Hitung-hitungan di sini apa? Hitung-hitungan jam, hitung-hitungan lembur, hitung-hitungan teman, nggak ada. Jadi saya tunjukkan dari waktu pertama kali saya kerja itu benar-benar apa yang saya bisa lakukan saya kerjakan, apa yang saya masih mampu saya kerjakan semuanya. Jadi kebetulan dalam pendidikan saya juga serius. Jadi setiap pendidikan, alhamdulillah saya nggak tahu, padahal saya merasa nggak terlalu pintar, pasti ranking Pak. Alhamdulillah. Jadi tiap diklat pasti ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini yang bikin kayaknya tuh hidup ini indah gitu Pak, ngalir aja gitu ya. Begitu saya pegawai sangat cepat sekali, kemudian melompat karir ini kayaknya dibanding teman-teman yang lain, alhamdulillah lebih cepat Pak Eko. Jadi ya itu yang mungkin bisa teman-teman yang masih muda ya, seringkali saya bilang yang tim saya ya, tolong kamu kalau dalam bekerja sekali lagi jangan hitung-hitungan. Ya, apa yang kamu bisa mempunyai maksimalkan. Jangan peduli omongan orang, jangan nanti bosku ngasih apa ke aku, jangan. Jadi berikan yang terbaik. Semua kok alam ini akan mendukung Pak. Atasan akan melihat, si anak ini ternyata punya kemampuan, temannya juga senang, si anak ini ternyata diajak bekerjasama bisa gitu. Akhirnya dengan sendirinya karirnya akan cepat. Tetapi kalau kita kerjanya hitung-hitungan, ini punya dia, aku nggak mau bantu. Ini karena udah jam 5 saya pulang. Ini jam nggak akan cepat karirnya Pak. Jadi saya percaya dengan alam ini Pak, kalau kita memberikan lebih pasti akan balik buat kita. Makanya tadi Bapak judulnya tadi sangat bagus banget, pay forward gitu kan. Jadi kita memberikan apapun tanpa mengharapkan. Dan itu pasti kembali ya Pak. Jadi teman-teman tolong apa yang kita berikan pasti akan kembali. Dan apa yang kita perbuat untuk kita sendiri. Misalnya gini, Anda berbuat baik pasti untuk Anda sendiri. Tetapi kalau Anda berbuat curang akan kembali ke Anda sendiri. Sama ya. Sama Pak. Jadi baik apapun jelek itu kembali ke kita. Jadi buat apa kita buat jelek? Buat apa kita melakukan fraud? Itu adalah akan kembali kita kembali. Pasti tuh yakinin bahwa pasti kembali kita semua. Itu Pak Eko. Gitu ya. Iya. Itu Pak Dirut yang katanya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi di dalam kebiasa-biasaan saja Pak Dirut itu, kalau saya coba pahami, sebenarnya Pegadaian itu sudah memberikan suatu jalan yang hampir setiap insan Pegadaian itu bisa melalui. Jadi tinggal disikapi oleh teman-teman insan Pegadaian di seluruh Indonesia bahwa journey dari Pak Dirut ini melalui jalan yang sama yang seharusnya dilalui sama teman-teman semua. Nah, tinggal trik dan tipnya seperti apa. Nanti Pak Dirut mungkin tolong dijelaskan kan, karena kan sebenarnya Pegadaian itu dari waktu ke waktu kan budaya kerjanya berubah-ubah Pak ya. Ini perubahan-perubahan yang tentunya akhirnya enggak dong Pak, Bapak tuh gak biasa-biasa aja gitu, karena bisa memitigasi itu semua. Bisa diceritakan Pak? Baik, jadi gini teman-teman semuanya, yang kunci sukses tadi bahwa kita harus maksimal itu pasti. Yang kedua kita juga harus bisa adaptasi. Bisa melihat lingkungan. Misal hal yang kecil sekali. Saya itu kalau diklat Pak, kan seringkali dulu ada diklat sering banget. Saya itu atau kuliah atau sekolah, saya belum pernah duduk di belakang Pak. Pasti saya mesti minta nomor 1, nomor maksimum nomor 2. Itu suatu dalam arti kita melihat lingkungan, bisa berpikir bahwa kalau aku duduk di belakang, pasti dosennya nggak kenal aku. Kalau aku duduk belakang, ilmunya nggak aku terima nggak maksimal. Tentunya akan banyak gangguan. Disinilah kuncinya teman-teman. Hal-hal yang kecil itu yang perlu kita perhatikan ya di dalam berkarir, termasuk gaya kerja tadi kan. Seandainya teman-teman dalam mempunyai inisiatif, kemudian punya inisiatif, kemudian punya kreasi, tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan. Nah, budaya perusahaan Pegadaian waktu dulu mungkin agak beda dengan sekarang. Kalau dulu Pegadaian itu murni monopoli. Nggak ada persaingan. Tetapi ada uniknya budaya perusahaan Pegadaian yang dulu sampai sekarang itu kita kangenkan adalah apa Pak? Kehambelan. Jadi Pegadaian itu sampai sekarang moga-moga masih ya kunci sukses Pegadaian bisa 121 tahun ini. Karena apa? Karyawan Pegadaian itu semuanya humble. Humble-nya kemana?
ke sesamanya, kemudian ke karyawan, ke atasan, kan rumah tangga ke rasa nasabah. Ya. Nah ini makanya waktu dulu ada budaya kerja itu bahwa kita harus baik ke karyawan, baik ke nasabah, baik ke atasan, baik ke bawah. Itu budaya perusahaan waktu itu, Pak. Jadi, lah alhamdulillah teman-teman pegadaian itu bisa. Lah saat ini perusahaan berkembang cepat, kemudian dituntut kecepatan. Ya. Dituntut kecepatan, di samping kecepatan tentunya budaya kita untuk melek teknologi. Ya. Nah, saat inilah teman-teman pegadaian semuanya, mari kita ambil yang dulu baik, tetapi harus kita kembangkan saat ini. Ya. Misal, kehambalan tadi untuk pelayanan itu penting, Pak. Ya. Saya melihat anak-anak muda sekarang mayoritas pegadaian itu anak muda dan mayoritas jumlah karyawan kita hampir 60-80% di front office. Jadi kunci utama di sini untuk pegadaian bisa maju ke depan, tolong pelayanan ke nasabah itu yang diutamakan. Ya. Ya. Nah, kemudian saat ini tentunya dalam bekerja karena kita nggak hanya cukup ramah, nggak hanya cukup untuk kreatif, tetapi tolong dijaga akhlak kita. Nah, itu Pak. Akhlak ini sih luar biasa kan. Amanahnya, kemudian nanti bisa kolaborasinya, tentunya untuk bisa menjadi kolaborasi dengan lain, tentunya diri kita harus berkembang terus, kompeten, Pak. Ya. Jadi teman-teman teman-teman pegadaian, insan pegadaian yang masih muda dan semua ini, tolong tetap terus kembangkan kemampuan kita, kapabilitas kita harus ditingkatkan, Ya. kompetensi kita harus ditingkatkan. Jangan sampai kita udah masuk, ini penyakit lama nih Pak Eko. Ya. Teman-teman yang dulu lulusan terbaik Pak, begitu masuk ke pegadaian, kemudian udah mendapat gaji, Ya. mereka loyo Pak. Oh. Mereka loyo dalam arti budaya loyonya gini, aku udah dapat penghasilan, udah cukup deh, aku nggak mau belajar lagi, aku udah punya, apalagi misalnya udah punya anak gitu kan, aku ngurusnya, lah itulah harus dipacu lagi Pak Eko nanti ke depannya. Teman-teman, nanti saya juga kerjasama minta tolong ke SDM, teman-teman yang dulu yang terbaik yang masuk pegadaian dulu sulit banget loh Pak Eko. Untuk masuk pegadaian sulit banget, tapi begitu masuk ke pegadaian kadang-kadang ya itu tadi, karena Roma udah nuansanya udah dapat gajian, nuansanya udah nyaman kerjanya, kemudian dan nuansanya punya keluarga, akhirnya semangat kita untuk bertarung ke depan tuh agak kurang. Nah ini yang harus kita tingkatkan terus Pak. Terima kasih Pak Damar, luar biasa, bener kan? Pak Damar biasa, itu biasanya Pak Damar gitu loh. Biasanya Pak Damar itu di atas rata-rata. Jadi kita nggak boleh rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata tuh hampir nggak mungkin. Nah, untuk menjadi di atas rata-rata tadi ada kata-kata yang namanya adaptif, inovatif, kreatif, kemudian pokoknya banyak ide segala macam gitu. Pegadaian itu punya moto mengatasi masalah tanpa masalah. Ya gitu kan Pak ya? Iya, nah, itu sekarang legend banget tuh Pak. Legend ya, itu sulit untuk dirubah-rubah tuh. Kita udah ngomong sama beberapa konsultan, katanya itu udahlah jangan dirubah, itu the best lah untuk saat ini. Nah sekarang tuh banyak teman-teman tuh yang mencoba untuk berkarir ya, menjadi orang-orang yang menonjol ya, tapi kadang-kadang dia terbentur masalah gitu. Tadinya dia mau bikin suatu solusi supaya karirnya bagus ya, menjadi adaptif, kreatif dan lain-lain, tetapi nggak tahu for some reason dia tuh mengalami suatu kondisi yang yang tadi Pak Damar bilang luar biasa, tetapi tetap nurut. Nah ini agak nggak nurut ini anaknya gitu. Gimana Pak Damar supaya tetap bisa berkembang tanpa ada masalah di kemudian hari? Oke, teman-teman pegadaian semuanya ya. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, tentunya ya kita punya niat dulu Pak. Ya. Niat kita mau apa sih gitu kan? Dan kita harus punya keyakinan, keimanan yang tinggi. Baik. Jadi kalau aku mau mendapatkan hal yang baik, aku harus melalui jalan yang baik. Jadi tidak ada mau yang baik pakai jalan yang salah, ya. Itu akan nggak kekal dan hanya sementara. Jadi nggak abadi. Dalam arti abadi itu jangka panjang itu. Jadi kalau Pak Eko bilang tadi dia pengennya mengembangkan diri, tetapi misal dia pengen sekolah, nggak punya duit gitu kan, atau mungkin gaya hidupnya teman-teman yang lain dia ngelirik, wah
punya HP bagus gitu kan, punya laptop untuk bekerja lebih bagus, beli sendiri. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk menabung itu boleh Pak Eko. Tetapi kalau udah tergoda tadi kan, wah aku mau sekolah nih tapi nggak punya duit, kebetulan aku jadi kasir ini, atau mungkin jadi penasir deh, atau jadi pinca nih, atau dan semuanya lah. Dan di Pegadaian ini memang kelihatannya Pak Eko, hanya orang yang bertakwa, yang punya iman yang tinggi itu yang bisa selamat di Pegadaian. Alhamdulillah. Karena apa? Dia melihat adanya emas, bagaimana bisa digade, bagaimana bisa mencairkan duit dengan hanya menaruh emas dan sebagainya. Mungkin ada godaan setan, kemudian dia lupa sesaat gitu kan, akhirnya buat curang Pak. Nah, meskipun dia saat ini dapat, dari awal tadi sudah saya omongin, meskipun saat ini Anda berbuat curang ya, nggak ada yang tahu. Tapi Anda kalau punya iman, pasti yang di atas tahu kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki orang itu udah ada takarannya. Ya, kalau Anda ambil sekarang, ya saya rezekinya masa depan diambil sekarang dengan cara melakukan fraud, itu lebih pasti parah lagi. Itu. Jadi teman-teman semuanya percaya saya deh, jangan sekalipun berbuat curang di Pegadaian. Yang pertama, pasti merugikan Anda sendiri, pasti ketahuan. Jadi serupiah pun di Pegadaian ketahuan, kapan pun pas ketahuan. Yang kedua, pasti nggak berkah. Itu nggak berkah. Apa seberapa kecil pun Anda ambil, itu nggak berkah. Kalau udah nggak berkah, itu semuanya akan hilang. Anda lupa, Anda punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, semua akan nyesel. Jadi jangan pernah sedikit pun tergoda untuk melakukan fraud di Pegadaian. Nah, yang keempat tentunya, yang ketiga, ya tadi Anda nggak akan tercapai tujuannya. Anda nggak akan bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan kalau Anda melalui jalan yang salah. Jadi saya ulangi, kalau Anda pengen jalan yang baik, menempuh tujuan yang baik, cita-cita baik, lakukan dengan jalan yang baik juga. Itu baik. Excellent. Nah, itu juga pelajaran yang saya dapatkan selama saya di Pegadaian, Pak Damar. Kebetulan saya muter-muter ke beberapa tempat, ya saya menjumpai ya beberapa orang yang agak menyimpang gitu ya, nggak parah sih ya, tapi ternyata dampaknya parah juga buat masa depan dia di Pegadaian. Nah, buat teman-teman yang tadi Pak Damar pada saat awal dibilang tadinya bagus, kemudian underperform gitu. Kemudian buat teman-teman insan Pegadaian yang dia tuh punya semangat tinggi ya, punya ambisi tinggi sangat luar biasa untuk menjadi leader di Pegadaian ya. Bagaimana cara kita ya di lingkungan Pegadaian ini, istilah gampangnya tuh melindungi mereka gitu, supaya yang tadinya underperform menjadi perform, yang kepanasan gitu, overperform itu menjadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan lah Pak gitu. Arahan Bapak seperti apa? Oke, gini. Ya, biar semua berjalan baik, saya sering sekali bicara sama teman-teman di Pegadaian, baik level atas ataupun level atas sampai bawah ya. Teman-teman semuanya, tolong Anda jadi role model. Role model untuk semuanya ya. Meskipun Anda sebagai direksi, tentunya role model untuk kadifnya. Kadifnya role model untuk kadepnya. Kadepnya untuk stafnya. Kalau di bawah pun Anda role model untuk nasabah, role model untuk teman-teman sekaliannya yang mungkin yang membantu support kita, misalnya BPO dan sebagainya. Itu kalau kita jadi role model dan taat dalam aturan, semua itu berjalan dengan baik. Kenapa? Suatu perusahaan besar tentunya udah di setting ya, udah ada strateginya, udah ada struktur organisasi yang baik, dan kalau kita bisa mematuhi semua pasti berjalan dengan baik. Misal tadi dalam hal karir ya, seandainya sistem karir ini udah dijalankan dengan baik, tanpa semua berjalan dengan baik, kemudian udah ada syarat-syaratnya seseorang bisa naik dan sebagainya, pasti akan tercapai itu Pak yang tadi Pak. Jadi orang itu nggak akan kecewa lagi. Saya Anda sebagai kepala cabang ya, Anda bisa memberikan nih, siapa yang punya kinerja baik akan mendapatkan reward sesuatu, misal rewardnya promosi, rewardnya insentif, lah itu tolong dipatuhin Pak. Jadi aturan itu yang jelas, peraturan yang clear, sehingga teman-teman karyawan ini ataupun insan Pegadaian itu bisa terbayang ke depan, dan dia bisa memahami kalau bosnya
konsisten. Oke. Jangan sampai Anda sebagai pinca, jangan sampai sebagai Anda deputi tidak konsisten. Itu akan hancur timnya, Pak. Oke. Ya, jadi saya minta semua pimpinan, baik level yang di bawah maupun di atas, tolong jadi role model dan konsisten dengan aturan-peraturan yang ada. Ya. Nah, kalau kita jaga dengan itu, insya Allah Pegadaian semakin hebat, semakin luar biasa. Dan satu lagi, Anda berbuat baik itu bukan berarti Anda untuk diri sendiri ya. Oh, saya nggak berbuat toh, itu baik, bukan. Tapi kalau Anda ada seorang anak yang baik, anak yang nurut, tetapi sebelahnya temannya melakukan kesalahan, jelekan, dia diem aja, Anda itu jelek, Pak. Ya. Jadi saya ulangin, baik itu bukan berarti Anda tidak mengganggu orang lain, Anda tidak menyenggol orang lain, Anda tidak mencuri uang perusahaan, itu baik, Anda anggap itu baik. Ya. Tetapi baiknya itu belum sempurna. Jika Anda melihat teman Anda berbuat salah, Anda tidak mengajaknya kembali ke jalan yang benar, kemudian jika seandainya ada teman kita yang luar biasa fraudnya, Anda tidak lapor, itu sebenarnya belum baik. Gitu, Pak. Jadi baik di sini adalah untuk diri sendiri, juga lingkungannya harus tempat baik. Jadi saat ini teman-teman melihat suatu kasus, kalau bisa bilangin, jangan kayak gitu loh, itu menyalahin. Kalau nggak bisa, apa ya Pak, saya nggak berani Pak ngomongnya. Kalau saya ngomong malah nanti dibacok istilahnya gitu kan, dibully atau mungkin dijauhin. Lah itu kita punya saluran namanya Pak, WBS-nya. Itu Anda bisa saluran WBS dan itu insya Allah timnya Pak Eko akan selama lanjutin. Jadi Anda aman aja ya. Tolong perhatian, lihat sekeliling Anda, tolong bantu perusahaan ini, tolong identifikasi jika ada hal yang mencurigakan, laporkan di WBS. Itu Terima Pak kasih Eko. Pak Damar. Iya. Luar biasa. Jadi role model itu bukan suatu kalimat atau suatu kata yang asing buat kita semua. Cuman kadang-kadang kita sendiri lupa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang yang melihat kita, ya. Banyak orang yang melihat kita, kemudian tanpa disadari kalau kita sebagai seorang atasan tuh kadang-kadang mereka pada nyontoh kita, Pak, gitu. Jadi role model. Jadi salah satu key point dari yang disampaikan oleh Pak Darmar, bagaimana kita melindungi teman-teman kita, justru kita memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita. Dan kalau teman-teman kita itu melakukan sedikit penyimpangan ya sebelum terlanjur jauh, mungkin bisa dibantu mengingatkan ya kepada pimpinan dari yang bersangkutan, atau kita menggunakan sarana-sarana whistleblowing system yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Luar biasa pembicaraan kita pada hari ini, Pak Dirut. Mungkin sebelum kita berpisah, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap. Ya. Ada seneng Pak, saya gini seneng Pak. gitu Pak, ya, makasih. Arahan apa lagi yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, insan pegadaian di seluruh Indonesia, supaya menjadi manusia yang bukan cuma bermanfaat dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat buat orang lain, yang merupakan, ini kebetulan hari Jumat ya. Iya. Betul, salah Pak. satu tujuan hidup manusia yaitu menjadi orang yang bermanfaat buat alam semesta. Rahmatan lil alamin. Oke. Teman-teman semua nih, benar tadi Pak Eko, ini hari Jumat nih, mungkin sedikit ada kultum gitu ya. Jadi teman-teman dalam hidup ini kadang-kadang tujuan hidup, tujuan atau cita-cita itu tidak hanya untuk diri sendiri. Oh, saya pengen kaya, saya pengen pinter. Kalau kita masih punya cita-cita, saya pengen kaya, saya pengen pinter, hanya itu saja, itu levelnya masih di bawah, Pak. Teman-teman ya, levelnya masih bawah, ya, Pak. Betul. Jadi, tetapi kalau Anda udah berpikir, saya bekerja di Pegadaian ini pengen membuat perekonomian Indonesia itu maju. Misalnya, saya pengen menolong orang-orang yang kesusahan dan nanti membutuhkan dana, kemudian bisa mengembangkan usaha, itu luar biasa, Pak. Jadi, tolong teman-teman dalam hal bekerja ini, semua itu tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk menolong orang, tentunya itu akan kembali kita, Pak. Makanya pahalanya juga akan buat kita. Jadi, kalau Anda udah punya niatan bahwa saya bekerja ini untuk menolong orang banyak, saya untuk menolong orang kesusahan, saya memberi orang untuk pengen investasi, kami memberikan jalan yang baik biar tidak terjeblos dengan investasi bodong. Anda bekerja itu sangat enak banget, jadi merasa Anda akan maksimal gitu loh. Ini kasihan kalau saya tolong ya. Anda bisa bayangin nih, gadis-gadis swasta di luar tuh banyak sekali yang bunganya sampai 10% per bulan. Kalau kita nggak berbuat banyak untuk Pegadaian, untuk masyarakat di Indonesia ini, Anda termasuk kita yang jolim,
Pak. Ya. Melihat lingkungan kita orang gadis 10% pada di Pegadaian ini hanya 1% sampai 2%, tapi Anda nggak mau menaksir barang elektronik misalnya Pak, orang HP, nggak mau aku biar di luar aja lah. Ini suatu hal yang ayo kita benahi niat kita, di samping kita bekerja untuk diri kita dan keluarga kita, tapi tolong bekerja untuk niatannya itu lebih tinggi untuk membantu masyarakat secara umum. Dan tentunya kalau itu benar-benar Anda lakukan, saya ulang lagi, Anda berbaik untuk orang lain akan kembali ke Anda sendiri. Jadi pasti kalau Anda punya tujuan untuk orang lain, pasti Anda akan tambah sukses, perusahaan tambah sukses, dan Anda akan hidupnya lebih damai, lebih nyaman itu Pak. Itu Pak. Kemudian ada lagi tadi sebagai ringkasan Pak, di samping karena ini temanya ada ganyang fraud, sekali lagi teman-teman tolong jangan pernah berbuat curang karena itu akan rugi seumur hidup. Anda akan menyesal seumur hidup. Kedua, tolong ajak teman-teman kita untuk berbuat baik, ingatkan kalau dia salah, dan kalau nggak bisa mengingatkan, tadi sebut Pak Eko, kita punya saluran untuk melakukan mencegah hal itu dia bisa tidak berkembang lebih besar lagi. Itu salah satu dari niatan Anda, dari satu kontribusi Anda untuk menjaga perusahaan ini tetap jaya selamanya Pak. Itu Pak Eko. Atau tambah lagi Pak Eko, tentunya di samping tadi klasik kita membantu orang, kemudian kita kalau teman diingetin dan sebagainya, tapi jangan lupa anak-anak muda saat ini saya melihat di luar sana tuh anak muda banyak yang sukses karena dia punya inovasi Pak. Ya, inovasi, kreativitas, kemudian berani tantangan. Tolong anak insan Pegadaian yang muda gitu kan. Kalau kita sih udah senior ya Pak, meskipun jiwanya masih muda gitu. Tolong teman-teman yang masih muda ya, tekadkan bahwa kita pengen membesarkan perusahaan ini, tekadkan untuk kontribusi kita untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini Pak. Itu aja Pak Eko. Moga-moga acara ini bisa sedikit banyak memberi pencerahan gitu Pak Eko, ataupun Allah, Pak. Pengingat aja lah Pak Eko gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah didukung oleh Pak Dirut, luar biasa. Akhirnya Pak Damar, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di podcast Ganyang Fraud ini. Saya yakin bahwa apa yang Bapak sampaikan itu akan memberikan inspirasi, akan memberikan harapan, karena kan ternyata untuk sukses itu tinggal manut aja, tinggal patuh saja, dan tentunya ada beberapa plus yang lain. Kemudian mudah-mudahan akan timbul semangat yang baru dan inisiatif yang baru yang seperti Bapak sampaikan itu, terutama untuk teman-teman milenial. Izin Pak Dirut, insan Pegadaian, itulah Pak Damar Latristiawan. Ada pantun lagi nggak nih? Oh, Pak Damar mau menyampaikan pantun, silakan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, saya pantun nih, tapi pantunnya ngawur ya. Moga-moga, tapi tolong dibilang cakep ya. Ya. Buah manis, buah pepaya. Cakep. Buah pepaya di taman di pantai utara. Cakep. Teman-teman insan Pegadaian, ayo bikin Pegadaian Jaya. Pegadaian Jaya, karyawan sejahtera. Luar biasa. Wah, ini podcast terheboh ya. Oke, insan Pegadaian itulah Bapak Damar Latristiawan, Direktur Utama PT Pegadaian. Pokoknya banyak insight yang kita peroleh tadi ya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud dengan menerapkan perilaku anti fraud dan budaya kerja akhlak, tetap waspada dan salam sadar risiko. Terima kasih Pak Damar, luar biasa.